Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, matematika dengan materi banyaknya sisi, rusuk, titik sudut pada bangun ruang, dan pola barisannya. Langsung saja teman-teman. Bangun ruang. Masing-masing bangun ruang memiliki banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut yang bermacam-macam. Berbeda tergantung jenisnya ya. Nah, untuk minggu lalu kita sudah belajar berbagai macam bangun ruang yang ada di sekitar kita, baik itu benda-benda yang sering kita pakai maupun bangunan-bangunan yang sangat identik dengan bentuk bangun ruang. Nah, kali ini kita akan mendalami satu persatu apa itu rusuk, sisi, titik sudut, dan berbagai macam banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, rusuk sendiri merupakan pertemuan antara sisi dan sisi yang membentuk garis. Ya, jadi jika ada dua sisi yang bertemu kemudian membentuk suatu pertemuan atau garis, itu disebut dengan rusuk. Sisi merupakan bidang datar atau bangun datar yang menyusun bangun ruang. Ya, jadi bangun ruang itu sendiri terdiri dari berbagai macam sisi yang merupakan bangun datar ya. Jadi ada beberapa bangun datar kemudian menyatu menjadi satu menjadi bentuk bangun ruang. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah sudut pertemuan antara rusuk satu dengan yang lain. Sebuah bangun ruang juga dapat memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut yang sama dengan bangun ruang yang lain meskipun berbeda namanya. Tapi juga ada yang berbeda-beda tergantung dengan jenis dan nama bangun ruang tersebut. Sekarang kita akan mempelajari masing-masing bangun ruang dan berapa banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut. Yang pertama adalah kubus. Bangun kubus memiliki banyak sisi berjumlah 6 buah ya. Jadi depan, samping, belakang, dan samping. 1, 2, 3, 4, kemudian atas dan bawah. Kemudian bangun kubus juga memiliki 12 rusuk ya. Jadi rusuknya adalah rusuk AB, BC, CD, DA, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian untuk titik sudut itu ada 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman sudah paham ya bagaimana melihat sisi, rusuk, dan titik sudut. Berikutnya adalah balok. Balok memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut sama dengan kubus. Hanya saja bentuk sisinya berbeda. Kalau kubus bentuknya persegi semuanya, sedangkan balok ada yang persegi panjang. Nah, banyaknya sisi ada 6, rusuknya ada 12, dan titik sudut ada 8. Bangun berikutnya adalah prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki banyaknya sisi ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya rusuk ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya titik sudut ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun berikutnya adalah prisma segi 5. Prisma segi 5 memiliki sisi sebanyak 7 buah, yaitu 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Banyaknya rusuk ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan banyaknya titik sudut ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya ada bangun 5 segitiga. Bangun 5 segitiga memiliki sisi sebanyak 4. Ya, 1 yang di depan, 2 yang di samping dan belakang, 3, kemudian ada alasnya, 4. Kemudian ada 6 rusuk. Ada 3 rusuk berdiri, 1, 2, 3, kemudian ada rusuk pada alas, 1, 2, 3, jadi totalnya adalah 6. Ada 4 titik sudut, 1, 2, 3, dan 4. Bangunan berikutnya adalah 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, 1 yang di depan, samping 2, 3 yang belakang, 4 yang di samping, kemudian 1 lagi yang ada di bawah. Jadi ada 5 sisi. Kemudian ada 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Bangun berikutnya adalah 5 segi 5. 5 segi 5 memiliki sisi sebanyak 6. 1 alas, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memiliki 10 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5 yang berdiri, 6, 7, 8, 9, 10. Memiliki 6 titik sudut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bangun berikutnya adalah kerucut. Kerucut memiliki sisi 2, yaitu alas dan nih ya, selimutnya ya yang berbentuk segitiga itu melingkupi seluruhnya ini. Jadi ada 2. Kemudian ada 1 rusuk. Rusuknya ada di bawah ini saja, teman-teman. Ya. Nah, ini ada 1 rusuk. Rusuknya ini melengkung ya. Nah, kemudian ada 1 titik sudut. Nah, titik sudutnya di sini. Berikutnya adalah bola. Bola memiliki sisi 1, yaitu sisinya meliputi keseluruhan bentuk bola karena tidak terpotong atau terputus. Nah, kemudian kalau rusuk, bola tidak memiliki rusuk atau rusuknya 0, dan titik sudut bola juga tidak memiliki titik sudut, teman-teman, karena seluruhnya ini merupakan satu kesatuan, yaitu satu sisi. Berikutnya adalah tabung. Tabung memiliki sisi sebanyak 3, teman-teman ya. Selimutnya 1, kemudian atap dan alas. Jadi ada 3. Rusuknya ada 2, yaitu ini pertemuan antara atap dan selimut, kemudian pertemuan antara alas dan selimut. Jadi ada 2 ya, 1 dan 2. Bentuknya melingkar ya, melengkung dan melingkar. Kalau titik sudut, nah tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, itu tadi adalah banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Teman-teman pasti sudah paham ya. Sekarang kita akan mempelajari pola bangun pada bangun ruang. Sama seperti pada bangun datar, ya. Pola bangun ruang itu ada yang polanya 1-1-1, ada polanya 2-2-2, ada polanya 3-3. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada kubus, ada kosong, ada kubus, ada 5 segi 4, ada kosong, ada 5 segi 4, dan ada kubus. Teman-teman perhatikan, setelah kubus ada 5 segi 4, berarti di sini pasti ada 5 segi 4. Nah, setelah 5 segi 4, antara 5 segi 4 dan 5 segi 4, antara 5 segi 4 dan 5 segi 4, ada
ada kubus, betul sekali. Nah, sekarang kita lihat pola bangun ruang berikutnya teman-teman. Di sini ada prisma segi 5 dan 5 segi 4. Prisma segi 5 dan 5 segi 4, kemudian ada kosong. Prisma segi 5, 5 segi 4. Kemudian di sini ada ada kubus teman-teman. Kemudian ada prisma segi 5 lagi dan di sini ada yang kosong. Nah, teman-teman perhatikan setelah 5 segi 4. Nah, ini di sini setelah 5 segi 4 ada kubus, berarti di sini pasti ada kubus. Ya, betul sekali. Nah, setelah prisma segi 5, ini ada kosong ya teman-teman ya. Ini kira-kira ada apa? Teman-teman lihat depannya ya. Setelah prisma segi 5 ada 5 segi 4. Berarti di sini pasti ada 5 segi 4. Sekarang contoh berikutnya teman-teman. Di sini ada prisma segi 5, 5 segi 4 dan kubus. Ada kosong, ada prisma segi 5, kemudian ada kosong, ada kubus dan ada kubus. Teman-teman perhatikan, ada kubus dan double kubus ya di sini ya. Berarti kalau setelah kubus, nah kubusnya baru satu, berarti setelah kubus di sini pasti ada kubus lagi teman-teman. Betul sekali. Nah, kalau di sini ada kubus, teman-teman perhatikan di sini setelah prisma segi 5 di sini berarti ada 5 segi 4. Betul sekali. Nah, pasti teman-teman sudah terbiasa ya mengerjakan pola bangunan atau pola bangun, yaitu ada bangun ruang ataupun bangun datar. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan soal di bawah ini ya. Di sini ada 5 segi 4, ada kosong, ada prisma segi 5, ada 5 segi 4, ada kubus. Ada prisma segi 5, kemudian ada kosong, ada kubus, dan ada prisma segi 5. Nah, bangun yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah bangun. Nah, teman-teman perhatikan di sini setelah 5 segi 4, ini ada bangunan apa teman-teman? Nah, setelah ada bangunan prisma segi 5, di sini ada bangunan apa teman-teman? Teman-teman perhatikan bangunan sebelumnya dan setelahnya ya. Kalau teman-teman tahu jawabannya, teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini untuk mempelajari banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut, kemudian pola bangun ruang. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.